Audiolog 36. Udah jauh banget aku bikin rekaman ini, Hasm. 36 episode, huh? Oke, apa yang kutulis untuk episode hari ini? Update. Hmm. Ah, iya. Aku akhir-akhir ini bukan akhir-akhir ini sih. Jadi minggu lalu kan aku udah ngobrol sama dosenku tentang update skripsi diskusi tentang skripsiku gimana. Dan selama diskusi ya, aku bisa setuju dari perspektif dia kayak aku waktu selama nulis paragraf-paragraf itu waktu dikasih ke dosennya, dari cara baca dosennya ngelihat konten apa skripsiku, yang aku paham begini, aku waktu nulis skripsi itu aku hanya nulis apa yang aku ingat. Jadi aku melakukan kompilasi terhadap data-data. Tapi sa- pas aku convey jadi paragraf, itu kelihatan kayak cuma kompilasi paragraf, bukan menulis apa yang aku paham. Jadi akhirnya kayak ya udah, apa aku bilang mungkin kedepannya aku bikin dalam bentuk daftar isi, dalam bentuk list aja dulu, siapa tahu mungkin lebih baik seperti itu. Dia bilang ya udah kayak gitu, kayak gitu mungkin lebih baik, perlahan-lahan aja, paragraf per paragraf disusun lebih baik supaya biar kelihatan bagaimana pemahamanku pribadi per kalimat itu terhadap data-data yang aku terima. Baru waktu disampaikan dalam skripsi aku bener-bener paham apa yang aku tulis, kayak gitu. Tapi iya. Nah, tapi sekarang ya jadi sekarang aku kan harus ngumpulin materi lagi untuk bener-bener paham apa yang mau aku tulis. Sayangnya aku nggak tahu kan apa, mau bilang nggak ada motivasi di kepala gara-gara gimana ya. Aku baca materi-materi yang aku udah kumpulin dan nggak diproses, kepala aku nggak proses sama sekali. Aku cuma nabung kontennya, kayak aku ingat apa yang ditulis seperti ini, seperti ini, seperti dan seperti ini. Itu aku ingat apa yang ditulis, tapi aku bukan paham apa yang ditulis. Maksud dari angka-angkanya itu nggak keproses. Aku jadi akhirnya cuma melototin kertas digital yang ada dalam komputer untuk kayak ini sebenarnya apa sih yang aku baca ini. Sampai karena agak apa ya? Ya aku agak masalah belajar, masalah kegiatan apa salah aja mut-mutan asem. Mut-mutan kayak orang lagi haid. Eh, maaf. Jadi ya aku sekarang maaf, gelasku kehantam tadi. Jadi aku sekarang cuma melototin listnya buat kayak bagaimana paragraf ini bisa aku susun. Karena ya karena begitu aku bener-bener kayak ini biar orang lain paham dan aku sendiri paham bagaimana. Aku soalnya waktu itu kan nonton ada video dari YouTube, persetan aku sebut lagi, JP. Aku nonton videonya dia ngasih tahu bagaimana cara berpikir kritis, cara ngajarin orang untuk berpikir kritis. Balasannya ajaran dia untuk nulis. Satu kelasnya ketawa. Baru dia jelasin kalau dia jelasin sebenarnya apa aja orang yang nulis. Cuma banyak orang yang nulis apa yang mereka ingat. Jadi mereka asal taruh tulisan itu tanpa paham apa yang mereka tulis. Kalau dari perspektifku sih bisa, itu itu benar sih. Tapi sayangnya kalau dalam konteks akademik aku sendiri agak bingung. Karena kalau misalnya dalam konteks cerita, kayak kalau nulis komik, nulis novel, bahasa aku masih agak payah. Tapi aku ngerti maksudnya saat paham itu bagaimana. Kalau misalnya kita nulis cerita atau komik gitu kan,
Kamu paham waktu pingin misalnya kayak gini, di kepalamu udah ada image orang menatap ke langit senja di depannya hutan, ya kan? Kamu selalu misalnya paham apa yang kamu tulis, kamu bisa nuliskan emosi dari situasi itu, apa yang dirasakan orangnya, apakah itu dingin, apakah itu apakah apa yang dilihat itu indah atau dia sebenarnya tahu itu indah tapi dalamnya hatinya apa, kayak dalam hatinya dia sedikit sedih ngelihat semua lihat senarionya. Semua bisa dikonvey dalam satu paragraf, benar-benar emosinya, perasaan karakter, suasana dari backgroundnya benar-benar terkonvey dalam bentuk paragraf, benar-benar dikeluarkan dalam bentuk paragraf. Kalau dalam konteks kreatif itu saat kamu paham paragraf yang kamu tulis, aku ngerti di situ. Nah, dalam konteks akademik, aku masih belum nyampe ke situ. Makanya aku sama dosenku akhirnya kayak setuju kita ambil aja ini slow. Kita baca baik-baik, kita pahami baik-baik satu bab 1 2 3-nya, baru lanjut di semester lanjut di semester selanjutnya. Jadi untuk menyesuaikan dengan cara aku berpikir kan, aku akhirnya bikin secara pribadi daftarin paragrafnya, bagaimana paragrafnya bisa ku convey lah, bisa ku tulis. Jadi aku nulis daftar bagaimana paragraf 1 dari bab 1 itu bisa dipahami dengan jelas. Aku udah dikasih tahu sama dosennya mulai dulu dari bagian yang paling general, baru fokusin. Oke, kalau misalnya kayak gitu fokusin perlahan-lahan kan. Jadi bagaimana aku nulisnya? Pertama, utarakan dulu di korupsi di Indonesia totalnya segini. Baru cuma ada berapa persen yang benar-benar diproses. Baru dari yang udah diproses itu ada berapa yang dilakukan oleh departemen ini, departemen ini. Baru terus saja aku tarik daftarnya ke bawah sampai benar-benar kelihatan. Nah, sekarang permasalahan yang aku hadapi adalah otakku sendiri nggak bisa menuhin pemahaman statistik tersebut. Karena kalau misalnya aku udah paham tentang statistiknya, aku bisa ngelihat gambarnya, ngerti nggak? Kayak kayak gini deh. Aku kalau belajar sejarah itu, aku bukan belajar sejarah, aku justru nonton film sebenarnya. Kalian nggak paham, makin gak ngerti. Jadi gini, kalau misalnya kita baca buku cerita sejarah, baca bukunya atau baca materi sejarah waktu SMA dan SMP lah. Aku ngelihat kata-katanya itu udah bisa bikin imajinasi bagaimana kejadian-kejadiannya. Jadi pas tutup mata kita bisa lihat sejarah yang terjadi di aku ya bisa lihat sejarah yang terjadi yang dituliskan. Padahal aku sendiri nggak di sana gitu. Jadi image-nya kelihatan. Nah, kalau dalam bentuk statistik dan kayak gini, image-nya aku masih belum lihat image-nya sama sekali. Iya, aku berpikir dengan daftar, tapi kalau udah mulai paham, aku ngubah pemahaman itu berubah jadi pikiran yang kreatif. Itu agak sedikit kocak. Tapi secara konteks juga itu bukan multitasking, itu lebih ngarah kayak processing pribadiku lah. Aku misalnya mau bikin komik kan bikin daftar, baru waktu bikin daftar aku ubah jadi naskah. Setelah di tengah lagi ngubah jadi naskah, aku imajinasikan bagaimana gambar-gambarnya itu kelihatan. Nah, dalam konteks skripsi pun aku pengen proses kayak gitu, tapi sampai sekarang aku masih bung. Aku bener-bener gambarnya masih nggak kelihatan. Kayak aku tahu apa yang mau plotline dari skripsiku. Tujuan akhirnya adalah untuk membuktikan kalau ada pengaruh massa kayak gitu. Cuma gambarnya masih belum muncul di kepala, masih belum ngeliat lah, kasar gitu.
Ini kalian gak bakal percaya, ini itu cara proses aku berpikir waktu masih waktu masih SMP juga kayak gitu. Aku berani bilang ini aku ceritain aja. Aku waktu SMP, aku masih ingat kalau misalnya ada ujian, aku paling dipelototin sama apa sama guru. Soalnya waktu SMP aku kalau ujian paling berisik. Karena apa? Selama ujian aku berusaha ngeluarin image yang aku ada dalam kepala, baru image yang ada dalam kepala itu kubah jadi tulisan, bener-bener tulisan, dan itu termasuk untuk matematika. Jadi aku bisa eh, untuk ngejelasinnya ke orang aku bingung, cuma aku bisa ngeliat image-nya bagaimana aku paham Pythagoras atau apa kayak gitu. Aku pahamnya kayak gitu. Jadi aku ngelihatnya dalam konteks. Jadi aku ngumpulin informasi yang aku daftarnya itu aku proses berubahnya jadi gambar. Kayak gitu. Nah, pas gambarnya itu udah aku pahamin, aku kembangin lagi bagaimana supaya gambarnya itu punya gambaran dari pemahamanku itu punya sedikit bumbu lah. Eh, Biar ada sedikit bumbu, aku jadi ngerjain tugas matematika apa segala macam sambil mukul-mukul meja apa segala macam, gara-gara aku bisa nikmatin bener-bener kayak nikmatin apa yang aku proses. Aku masih ingat pas lagi ujian akhir sekolah, aku sempat diamuk sama, jadi kan kita kursinya kayak junior kelas 1, 2, 3 dalam satu kelas yang beda. Aku masih ingat sebelahku itu ada kakak kelas cewek. Aku nggak tahu dia kelas 3 atau kelas 2. Aku bener-bener apatis banget waktu SMP. Aku di tengah lagi ngerjain tugas. Bener-bener aku lagi ngerjain ujiannya. Aku berisik banget kayak tak cetak tak cetak tak 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 cetak 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 sambil ngerjain matematika. Itu nggak matematika. Gara-gara aku bisa ngeliat gambarnya bagaimana matematika mulai. Maaf. Aku bisa ngeliat gambarnya bagaimana apa yang aku paham, apa yang informasi yang gue kumpulin. Ku proses, ku tambahin bumbu dikit dengan musik sama segala macam, baru bener-bener ngerjain. Jadi ngerjain matematikanya itu kayak lagi main piano lah. Aku masih ingat di tengah lagi ngerjain itu soal ke 20 kalau nggak salah. Dia langsung hantam meja ke sebelah. Lu bisa diam gak sih? Maaf. Tapi kayak gitulah. Nah, untuk masalah yang skripsi ini, aku masih belum dapat image-nya. Aku ngumpulin informasinya tapi aku masih belum dapat image-nya sama sekali. Aku berusaha menyederhanakan pemahamannya, tapi yang dimaksud sama dosenku, yang dipahami dosenku agak sedikit berbeda. Kita ada sempat tabrakan kayak pemahaman tentang jadi mereka kira dapat izin, bukan dapat izin. Mereka memandang kalau mereka punya uh, tabungan. Hah? Aku sempat bingung kan perbedaan maksudnya dapat izin dan tabungan itu seperti apa. Tabungan arti kalau misalnya dari perspektif kalau misalnya aku ulang lagi pemahamanku, artinya jatuhnya kayak tabungan itu kayak hmm, paling dekat duit kolateral lah kalau bilang. Kayak uangnya banyak, jadi kalau misalnya aku pakai untuk hal goblok sedekah sekali-sekali, masih ada sisa kok, masih ada jaminan. Sepahamku kayak gitu. Aku nggak tahu. Masih berusaha banget supaya daftar-daftar yang aku buat untuk skripsi ini bisa aku convey, bener-bener convey jadi apa? Jadi kayak bener-bener bisa paham, baru bisa aku tuliskan itu di skripsiku, karena aku sampai sekarang masih nyari image-nya, Asam. Otakku nggak bisa multitask untuk ngerjain banyak, tapi uh, ya bener-bener prosedural lah, satu tahap, tahap per tahap. Aku nggak bisa ngubah itu.
Karena kalau misalnya aku mau coba multitask, aku berakhir lagi dengan nulis yang apa, kalau dibilang sama dosenku yang satunya, dibilang itu yang tipe compiler, ngumpulin informasi baru dimuntahin lagi. Kalau boleh jujur ya, aku lebih cenderung compiler. Kayak ngumpulin informasi baru dimuntahin gitu aja, dipasang cek tak 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 tak. Padahal kalau untuk nulis skripsi jatuhnya untuk apa, kayak aku harus benar-benar paham apa yang aku mau tulis. Malah nah nah yang malah aku alami adalah sekarang lagi clash apa pola isi kepala gue nih. Sisi yang logis yang benar-benar ngumpulin informasi itu lagi ngumpulin doang. Bagian yang proses apa, yang ngeproses cerita dan imajinasi semua lagi lari ke yang lain. Jadi ya mulai lari-lari apa, mulai mulai apa ya, eh, di kepala aku sekarang ini ada 3 cerita yang aku udah bisa lihat, tapi nggak ada hubungannya sama sekali dengan skripsi. Kalau apa, aku kasih tahu ya, 3 cerita yang mulai muncul di kepala gue itu. uh, Pertama, ini gara-gara aku nggak sengaja ngeliat tulisanku yang lama di blog. Aku sempat mau coba latihan bikin web novel namanya Kampus Fubar. Cuma sedikit adaptasi dari zaman aku SMA, tapi diubah sedikit sedikit beda dikit kayak gitu. Baru ada juga hmm, apa ya? Satu lagi untuk ini, untuk apa? Aku sempat kepikiran ide bagaimana kalau misalnya uh, seleksi presiden itu berubah jadi meritokrasi kayak gitu. Jadi bukan pakai pemilu lagi, adanya pakai ujian. Desa-desa ngumpulin perwakilannya masukin ke akademi calon presiden. Aku nggak tau lah. Itu ide-ide cerita di kepala gue doang. Dan itu plotline-nya di kepala gue udah clear banget bagaimana aku bisa mencapainya. Nah, yang jadi masalah sekarang bagaimana ngubah skripsi biar aku bisa ngeliat itu seperti plotline. Itu aja yang susah. Sebentar, perlu minum. Kering asam baru bangun tidur. Nah, gara-gara itu aku berusaha kayak kayak lariin dulu ke hal lain lah. Jangan mikir yang apa aneh-aneh dulu. Baru coba kayak supaya otak nggak begitu mikir kritis, ya udahlah aku cari entertainment lain. Cari entertainment bentar untuk buang demotivasi. Dan akhirnya aku baca-baca konten online kayak web novel, atau aku nggak baca Wattpad sih. Aku coba bener-bener kayak translasi web novel yang ditaruh di apa, ditaruh online, ditaruh di blog-blog orang kayak gitu. Aku jadi tinggal baca aja. Dan lumayan seru. Dan aku memang kayak gitu orangnya. Aku lebih tertarik ke sesuatu yang benar-benar ada plotnya. Aku nggak bisa nikmatin yang cuma kayak 10 menit baru enjoy aja gitu. Aku nggak bisa. Itu makanya aku kesulitan nonton Adventure Time sama regular show. Gravity Falls aku bisa nonton karena plot line-nya jelas mau kayak mana. Mungkin aku bakal coba nonton apa, Amphibia nanti. Baca materi gue nanti buat hari Jumat besok. Untuk sementara bener-bener nggak untuk sementara aku harus mikirin hal lain dulu. Di sisi lain itu juga alasan aku nggak, gimana ya, aku nggak bisa main game online. Beneran aku nggak bisa main game online karena gini, game online itu, aku kalau mau bilang game online itu di mata aku bener-bener kayak masuk ke desk job, kayak ke meja kerja, kayak purpose-nya nggak ada kerasa tujuannya sama sekali. Tujuan utamanya adalah untuk kamu naikin level karaktermu,
eh baru dah itu aja, naikin level karakter, beli item baru, dan sisanya aku langsung kayak repetitif banget asem. Tujuannya apa, what's the purpose here? Aku makanya lebih apa, waktu itu temanku nawarin kayak, bar main, coba main Ragnarok online yuk. Ayo main, ya main berapa minggu, apa berapa kali dong, lupa pokoknya kayak 5 kali, baru lima kali. Baru waktu main kayak, ini aja kah, ada cerita yang anu kah, ada cerita yang harus ku kejar kah, ada event yang harus ku kejar kah? Nggak ada, cuma ya, ah aku langsung waktu mainin itu dalam hitungan waktu main permainan kelima langsung kayak, ini aja sem. Aku langsung, ya udahlah, langsung drop. Baru akhirnya aku apa, gara-gara covid saking bosannya gali-gali lagi kamar apa, gudang kamar itu apa, kamar kan di apa di, aku ada gudang pokoknya di sini. Aku gali-gali lagi gudangku, baru nemuin PSP gue yang lama. Habis itu coba buka-buka dah main. Akhirnya mainin Final Fantasy sama Persona 3. Ah, itu kalau aku bilang ya, Persona 3 sama Final Fantasy, ya Final Fantasy kan itu keliling, baru nanti kamu apa, nabrak ada hewan atau ada goblin gitu, habis itu kamu berantem berantem berantem. Pas kamu udah total kelahi itu kan untuk naikin level, iya. Nah tapi untuk naikin levelnya itu kan ada tujuan di tengah naikin levelnya. Nah di situ yang aku bener-bener di situ yang bener-bener aku apa, jadiin perhatian. Iya aku naikin level, iya aku cuma lawan-lawan musuh, tapi lawan-lawan musuhnya supaya aku bisa lanjut untuk ke cerita selanjutnya gitu loh. Ada purpose naikin levelnya. Kalau naikin level cuma untuk naikin level doang, kayak apa tujuannya, Bung? Apa apa purpose-nya di sini? Aku jadi kayak hampa lah main game online kayak gitu. Tapi kalau misalnya mainin Final Fantasy, Persona, itu aku bisa ngerasain apa tujuan aku main. Persona baru tahu ternyata waktu aku mainin itu ada sedikit apa ya, mereka nggak segamblang Final Fantasy 4. Aku soalnya nggak begitu apa, udah lama nggak mainin game, jadi komparasiku agak payah, maaf. Ah, kayak Final Fantasy 4 itu ceritanya udah kelihatan banget, kayak kamu harus kesini, 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 dan kesini. Kayak tujuannya udah jelas. Ini patokan lo. Kamu punya berapa hari doang untuk kepatokanmu itu. Jangan apa, jangan bodoh kasarnya gitu. Karena aku masih ingat waktu di tengah main Final Fantasy 4, aku agak goblok. Jadi apa, aku harus ke dalam goa. Baru salah gerak ketemu semut raksasa lagi. Padahal nyawa kita udah hampir mati semua, karakterku langsung mati semua. Habis itu langsung kayak, oh, pas udah masuk pakai yang tombol emergency exit supaya bisa langsung keluar. Ah, harusnya kayak gitu. Nah untuk Persona 3 itu lebih ngarah, karena dia nggak ngasih gamblang kayak gitu. Jadi kerasa kayak ada misteri yang harus aku pecahin di sini. Juga waktu kemarin aku udah sampai ke bagian yang yang bulan apa, yang bulan penuh. Baru kita harus apa, harus nyelamatin kereta. Pokoknya jangan sampai ada kecelakaan di tengah lagi dark hour katanya. Nah, itu dikasih tahu ada hal yang aneh ini, karena tidak apa, musuhnya namanya Shadow. Karena Shadownya harusnya nggak berlagak kayak gini lah. Tapi selanjutnya nggak dikasih tahu apa yang terjadi. Jadi plotline apa kerasa di situ. Oh plotline ini ada misteri yang harus ku kejar nih. Nah baru satu lagi ada, tapi di sisi lain, selain aku harus ngejar plotline-nya, aku harus bangun level. Nah bangun levelnya gimana? Ada tempat namanya Tartarus. Tartarus itu tempat bangun levelnya. Kayak dungeon lah, dungeon yang, tapi kalau dungeon kan turun ke bawah. Ini lebih ngarah kayak naik ke atas. Tower. Jadi ya kayak gitu.
Jadi kayak gitu. Aku kayaknya harus apa, baca ulang lagi lah materi-materi gue itu. Bung. Tapi setidaknya nggak dipaksa, apa belum dipaksa untuk apa sih namanya? Belum dipaksa untuk dalamin banget, tapi setidaknya da- baca materi yang cukup supaya kamu bisa nulis bagian bab satunya dengan benar kayak gitu. Kalau untuk dari perspektifku, supaya aku bisa lihat gambarnya, pokoknya aku harus paham gambarnya dulu, baru tinggal tumpahin aja kan ke apa, ke dalam kertas digital yang kita sebut Word. Ya udah, audio log over.